Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Novi. Di sini pada kesempatan kali ini mari kita bersama-sama belajar mengenai pembentukan kelompok sosial. Adapun tujuan dari pembelajaran ini yaitu yang pertama menjelaskan konsep dasar sosial, yang kedua menjelaskan pembentukan dan perkembangan kelompok sosial, dan yang ketiga menjelaskan ragam kelompok sosial dalam masyarakat. Untuk menyingkat waktu, mungkin cukup itu pembukaan dari saya. Untuk selanjutnya bisa langsung kita memulai pada pembahasan yang pertama. Baik, kita mulai pada pembahasan yang pertama, yaitu konsep dasar pembentukan kelompok sosial. Adapun pengertian kelompok sosial yaitu kumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi dan menghasilkan hubungan timbal balik. Untuk selanjutnya, adapun ciri-ciri dari kelompok sosial, yaitu yang pertama, terdapat dorongan atau motif yang sama antar individu satu dengan yang lain, terdapat akibat-akibat interaksi yang berlainan terhadap individu satu dengan yang lain berdasarkan rasa dan kecakapan yang berbeda-beda antara individu yang terlibat di dalamnya. Adanya penegasan dan pembentukan struktur atau organisasi kelompok yang jelas dan terdiri dari peranan-peranan dan kedudukan masing-masing. Selain ciri-ciri kelompok sosial, yang kedua ada fungsi kelompok sosial. Fungsi kelompok sosial dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada fungsi individu, yang kedua fungsi dalam masyarakat. Fungsi individu yaitu yang pertama, fungsi kelompok sosial bagi individu adalah sebagai tempat berkumpulnya beberapa individu untuk menjalin hubungan sosial. Kemudian yang kedua, sebagai sarana untuk bertukar ilmu di bidang pendidikan. Kemudian yang ketiga, tempat untuk mendapatkan solusi atau penyelesaian masalah-masalah yang sedang dihadapi. Dengan adanya kelompok sosial, maka permasalahan akan lebih efektif dan lebih efisien dalam mencari solusi atau jalan keluarnya, atau bisa dikatakan mudah untuk memecahkan segala permasalahannya. Selain ciri-ciri kelompok sosial, yang kedua ada fungsi kelompok sosial. Fungsi kelompok sosial dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada fungsi individu, yang kedua fungsi dalam masyarakat. Fungsi individu yaitu yang pertama, fungsi kelompok sosial bagi individu adalah sebagai tempat berkumpulnya beberapa individu untuk menjalin hubungan sosial. Kemudian yang kedua, sebagai sarana untuk bertukar ilmu di bidang pendidikan. Kemudian yang ketiga, tempat untuk mendapatkan solusi atau penyelesaian masalah-masalah yang sedang dihadapi. Dengan adanya kelompok sosial, maka permasalahan akan lebih efektif dan lebih efisien dalam mencari solusi atau jalan keluarnya, atau bisa dikatakan mudah untuk memecahkan segala permasalahannya. Kemudian yang ketiga, kelompok sosial dalam tinjauan sosiologi. Dalam tinjauan sosiologi, dalam mengkaji kelompok sosial adalah hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial
misalnya antara gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi, gerak masyarakat dengan politik, dan lain sebagainya. Selain itu, sosiologi juga mempelajari bahwa seorang individu dan tindakannya sebagai satuan dasar dari suatu kelompok. Kemudian untuk poin yang B, pembentukan dan perkembangan kelompok sosial. Pembentukan kelompok sosial diawali dengan adanya persepsi atau perasaan yang sama dalam memenuhi kebutuhan. Setelah itu akan ada motivasi untuk memenuhinya sehingga ditentukanlah tujuan yang sama dan akhirnya interaksi yang terjalin akan membentuk sebuah kelompok sosial. Adapun latar belakang dari terbentuknya kelompok sosial yaitu adanya keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Kemudian adanya dorongan untuk bertahan hidup. Yang ketiga, hasrat untuk meneruskan keturunan. Yang keempat, pengalaman praktis dan intelektual dan emosional. Yang keempat, ikatan darah atau keturunan. Kemudian kesamaan ciri-ciri fisik, kesamaan daerah, dan yang terakhir kesamaan kepentingan. Yang kedua, ada pun faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pembentukan kelompok sosial, yaitu faktor persepsi atau individu A dengan individu B memiliki kesamaan di bidang tertentu sehingga tidak akan ada terjadinya ketimpangan di suatu kelompok. Kemudian yang kedua, motivasi atau dorongan semangat yang diberikan untuk anggota kelompok berkompetensi dengan tujuan agar semakin maju suatu kelompok tersebut. Kemudian yang ketiga, tujuan atau dengan adanya tujuan ini akan menimbulkan sikap kerjasama maupun visi misi yang sama. Dengan itu tujuan akan lebih mudah diraih. Kemudian ada interaksi. Interaksi ini merupakan bagian yang terpenting dalam pembentukan kelompok sosial. Interaksi merupakan hubungan timbal balik yang berfungsi mentransfer ataupun menerima suatu informasi ataupun ilmu pengetahuan. Kemudian yang terakhir ada organisasi, yaitu organisasi merupakan pemecahan masalah lebih mudah dengan membagi tanggung jawab kepada setiap anggota. Adapun tahap pembentukan kelompok sosial yaitu ada dua. Yang pertama forming dan yang kedua storming. Forming merupakan tahap pembentukan awal atau pengenalan dalam membangun sebuah kelompok. Sedangkan storming merupakan tahap terjadinya konflik dan kecenderungan tampil individual atau menunjukkan mengenai eksistensi diri dan dominasi satu atau lebih orang. Kemudian ada norming, yaitu tahapan ini merupakan tahap timbulnya kerjasama. Kemudian performing adalah pembentukan kelompok telah sampai pada tahap kematangan atau mature phase dari sebuah tim. Adjourning yaitu kelompok akan berpisah karena itu selesainya proyek tim atau tujuan akhir tim sudah tercapai. Kemudian ada poin yang kecil yaitu ragam kelompok sosial dalam masyarakat. Ragam kelompok sosial dalam masyarakat ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama kelompok teratur dan yang kedua kelompok tidak teratur. Kelompok teratur merupakan kelompok yang merujuk pada kelompok kecil yang memiliki ciri bersifat intimitas, asosiasi, tatap muka, dan kerjasama. Untuk selanjutnya kelompok sosial tidak teratur.
kelompok sosial tidak teratur ini yaitu seperti yang pertama, kerumunan sosial atau social aggregate adalah sekumpulan orang yang berada di suatu tempat akan tetapi di antara mereka tidak berhubungan secara tetap, yaitu bersifat sementara. Sedangkan massa diartikan sebagai keseluruhan dari kerumunan sosial. Pengertian massa timbul sejalan dengan perkembangan masyarakat yang mengarah pada pola kehidupan modern. Ciri massa yang menonjol adalah suatu kumpulan orang yang heterogen sehingga identitasnya sulit diketahui. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.